kelihatan antara kulit benih. Oke. Kulit benih ini yang hitam, bagian hitamnya itu. Kulit Dia akan melunak. Oh. Nah, ini dia. Oke, sobat jeda peternakan semua. Video kali saya didampingi langsung oleh pengawas mutu pakan. Saya perkenalkan dulu, ini adalah Ibu Fauzia. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terkait dengan tutorial kita, Ibu Fauzia akan memandu langsung bagaimana proses pembenihan ini ya Bu ya? Pembenihan dan kemudian sampai kita nanti penanaman ya Bu. Penanaman apa sih istilahnya Bu? Ini kan kita baru pembenihan. Iya. Nanti ini sampai ke pemindahan benih dari yang kita semai itu ke dalam polybag. Nah, nanti di situ di dalam polybag itu di situ kita besarkan keseluruhan 25 sampai 30 cm sehingga sampai dengan kondisi indigo ini siap panen. Oke, berarti tahapan-tahapannya akan kita peragakan ya Bu ya. Ini saya sampaikan ke sobat jendela peternakan semua. Ini nanti memang hasilnya ini akan langsung kita aplikasikan, bukan sekedar kita ambil video saja, tapi memang akan nanti kita tanam dan akan dipergunakan. Nah, untuk awalnya apa yang kita lakukan Bu Fauzia? Ini adalah defect indigo vera. Ini indigo vera ya Bu? Ya, ini adalah benih ya. Benih. Adalah benih indigo vera yang setelah kita panen sudah kita lakukan pembersihan dan sudah kita lakukan seleksi. Berarti di bibitnya udah di... Ini sudah dibersihkan. Oke. Masih dibersihkan itu apa tuh Bu? Benihnya dari sisa-sisa follow-nya dari ini bisa dilihat bahwasanya ini sudah bersih, tidak ada Jadi benih yang kalau untuk seleksi benihnya nanti kita lakukan itu di waktu perendaman. Oke. Ini hanya untuk pembersihan benih dari hasil panen. Nah, langkah pertamanya yaitu benih ini kita rendam dulu. Kita rendam ya Bu? Ya, dengan menggunakan air. Itu bisa dengan air dingin ataupun dengan air hangat. Nah, kalau untuk air dingin itu bisa kita rendam selama lebih kurang 12 jam. 12 jam ya Bu? Ya, Oke. kalau menggunakan air dingin. Tetapi kalau dengan menggunakan air panas itu bisa 6-8 jam. Nah, berarti yang sekarang kita gunakan air dingin ya Bu? ya, ini kita menggunakan air dingin. Nah, nanti dari hasil perendaman ini itu akan kelihatan itu benih yang baik itu dia akan tenggelam. Oke. Berarti yang baik akan tenggelam. Dan yang merapung itu tidak bagus. Dan jadi yang merapung ini nanti kita buang. Jadi gitu ya sobat ya. Jadi ya kalau yang benih yang akan kita gunakan adalah bagian benih yang tenggelam. Sedangkan yang mengapung tidak kita gunakan. Tapi nanti seleksi benih ini adalah kita lihat selama 12 jam ke depan. Tapi berarti bisa jadi yang kayak ini sekarang kan ada yang tenggelam, ada yang mengapung nih Bu. Bisa jadi nanti ini ada yang tenggelam juga nggak ini? Kita lihat nanti setelah 12 jam. Oke. Nah, terus gimana Bu? Setelah kita rendam, kemudian kita tunggu selama lebih kurang 12 jam. Nanti setelah itu jadinya seperti ini. Ini hasil dari perendaman. Ya, ini sudah kita lakukan perendaman dengan lebih kurang 12 jam. Bagian mengapungnya sudah bagian mengapungnya sudah kita sudah kita pisahkan. Ini adalah bagian yang terbenam ya. Oke, bagian bibit yang bagus lah kalau dalam seleksi benihnya. Nah, setelah itu ini kita keringkan ya, keringkan. Nah, ini akan kelihatan nantinya dan ini bisa kita lihat bahwasanya hasil dari perendaman itu ini dia. Nah, ini di sini kelihatan antara kulit benih. Oke. Kulit benih ini yang hitam, bagian hitamnya itu. Dia akan melunak. Oh. Nah, ini dia. Baik. Kelihatan? Baik, kelihatan. Ini adalah hasil dari perendaman. Tujuannya itu untuk memudahkan nanti kecambah itu untuk tumbuh. Nah, ini kalau untuk pengeringan sendiri Bu, nih kayak gini kan dikeringkan. Ini diangin-anginkan atau memang harus kering lagi Bu? Dianginkan saja. Dianginkan saja. Ya, kalaupun tidak dikeringkan, kita langsung tanam ke media tanamnya juga sebenarnya tidak masalah. Oke. Tidak ada. Tapi sini kita keringkan sebentar saja untuk diangin-anginkan sebentar sebelum kita pindahkan ke media tanamnya. Berarti setelah ini apa yang kita lakukan Bu? Setelah ini langsung kita semai. Oke, ke media tanam ya Bu ya. Baik. Oke, sobat kita lihat ke penanaman ke media tanamnya.
Nah ini yang benih tadi yang diangin-anginkan di atas tisu. Nah ini setelah ini berarti kita siap pindahkan ke media tanam Ibu ya? Ini media tanamnya ini ya Bu? Ini media tanamnya. Kenapa kita menggunakan ini? Supaya dalam proses karena kita tidak mempunyai tray, kita belum memiliki tray tanam. Nah, sebagusnya itu bila disemaikan itu di medianya tray tanam. Oke. Ada tray tanam. Ini ada itu nggak Bu? Penggunaannya tanah kah ini atau apa? Ini penggunaannya tanah, Oke. karena dicampur dengan pupuk kandang. Oke. Terus juga di ada media juga kita menambahkan pasir. Berarti ini pupuk kandangnya kan bukan pupuk kandang yang segar itu, artinya yang baru itu ya Bu ya? Jadi kompos ya Bu ya? Oke. Yang sudah matang ya? Iya. Sudah matang ya. Berarti ini terdiri dari pupuk kandang, kemudian kompos, kemudian tanah, kemudian pasir. Berikan pasir sedikit ya Bu ya? Dengan perbandingan 1:1 ya. Oke, perbandingannya 1:1. Oke. Nah, berarti siap kita pindahkan ya Bu ya? Ya. Nah, kita di sini mempunyai dua media. Kita coba dua media. Yang pertama itu dengan campuran pupuk pupuk kandang dengan tanah saja. Oke. Ada media satu lagi. Kita ambilkan. Ya. Kita menggunakan perbandingan antara pasir, pupuk kandang dan tanah. Oke. Nah, ini ada dua media. Nanti kita lihat hasilnya mana yang lebih yang baik tentunya ya Bu ya. Oke, kita tanam ya. Nah, namanya. Kita semai aja. Oh, nggak ada itunya Bu ya, masih jaraknya berapa nggak ada ya Bu ya? Kan ini hanya media tanam ya Bu. Ya, ini kan hanya media tanam. Nanti kalau dia sudah tumbuh, nanti akan kita pindahkan. Nanti kita lihat tumbuhnya bagaimana. Oke. Ini ada itunya nggak Bu? Maksudnya tidak boleh terlalu dekat atau bagaimana sih Bu kalau untuk ini? Kalau untuk di media tanam ini berpengaruh nggak? Misalnya taruh dempet, bijinya dempet ditaruhnya gitu. Pengaruh nggak Bu? Nanti tumbuhnya ya? Iya. Tumbuhnya itu kan akan dempet. Jadi ketika kita terlalu dempet penyemaiannya, nanti kalau seandainya tumbuhnya itu bagus, terus dia akan menanamkan. Oh gitu. Akan bersaing ya dan Baik. Ini perlu ditutup nggak Bu? Maksudnya ditutup dengan tanah? Nanti kita tutup dengan menggunakan tisu aja. Oh, tisu. Ya, atau kain tipis. Baik. Ini kira-kira berapa lama Bu kalau yang sudah Ibu coba-coba sebelumnya? Tumbuhnya ya akan tumbuh dapat 2 minggu sampai dengan 3 minggu. Nah, untuk media tanamnya sendiri Bu, ini kan sudah Ibu tanam di media tanamnya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri ini disimpan di tempat yang suhu ruang kah, artinya suhu seperti ini saja, atau perlu suhu yang lebih dingin lagi, atau justru suhu yang lebih panas? Nah, ini nanti kita simpannya di tempat yang tidak terkena langsung cahaya matahari ataupun langsung terhujan. Oh gitu. Nah, nanti kita tadi harus disiram setiap hari. Oh, disiram ya Bu? Berarti ini tadi udah disiram ya Bu ya? Tadi? Oh ya. Tadi sudah disiram dulu sobat jendela peternakan, ini sudah disiram. Tadi kita tidak dimakan lagi kan sudah disiram lebih dulu tadi. Berarti setelah Ibu tanam di media ini, berarti tinggal kita simpan di tempat yang seperti Ibu sampaikan tadi, yang tidak terkena cahaya matahari langsung, kemudian tidak terkena hujan langsung. Nah, setelah itu berarti kita tunggu lebih kurang 2 minggu. Setelah itu nanti baru kita pindahkan ke polybag. Oke. Nah, itu mungkin sobat jendela peternakan, nanti video selanjutnya nanti akan kita bahas proses pemindahan ini. Jadi ini tahap awal dulu, yaitu proses pembenihan. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat ketika proses pemindahan ke polybag dari media tanam ini. Kemudian juga akan ada nanti proses penanaman di tanah ya Bu ya. Sobat semua, itu mungkin video part 1 kita tentang proses pembenihan bibit indigo vera. Terima kasih sebelumnya Bu Fauzia atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat semua dimanapun Anda berada. Oke, sobat jendela peternakan, itu tadi bincang-bincang kita dan tutorial bagaimana cara proses pembenihan bibit indigo vera yang disampaikan langsung oleh Ibu Fauzia Hadenita. Kemudian Ibu ini adalah salah satu pengawas mutu pakan
di sentra peternakan ini. Terima kasih Bu, sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, dan kita akan tetap minta nanti video dari Ibu terkait dengan kegiatan selanjutnya di proses pembenihan bibit indigo verae.